Shalom Bapak dan Ibu. Terima kasih anugerah Tuhan begitu luar biasa kepada kita. Diberikannya sampai hari ini satu kesehatan, satu berkat, satu pemeliharaan Tuhan kepada keluarga kita masing-masing. Begitu dahsyat dan ajaib. Tema di Rock ini di bulan April ini The Source of Authority. Tadi Pak Arifin pun bilang menjadi serupa dengan gambarnya Tuhan. Terus satu-satunya yang kuandalkan siapa sih? Hanya Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus di hidup kita yang memberikan kehidupan bagi kita, yang memberikan kekuatan, semangat, kesehatan maupun semuanya karena Tuhan Yesus beserta kita. Saya bawakan temanya Walking in Kingdom Authority. Hidup bersama Tuhan atau menaati semua perintah kerajaan Allah. Kalau yang lalu kita telah belajar mengenai otoritas, minggu kemarin empowering of influence, pemberdayaan untuk berdampak. Dan kita pun di bulan April sudah merayakan apa? Kingdom Celebration. Ya toh? Bahwa kita merayakan Paskah dan kita merayakan apa? Kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus. Nah, kalau walking in kingdom authority, kita lihat nih, kita flashback. Firman Tuhan, nenek moyang kita siapa? Pelaut? Bukan kan? Itu nyanyian dulu kita masih kecil. Nenek moyangku seorang pelaut. Kan seperti itu. Tapi nenek moyang kita adalah Adam dan Hawa. Kan firmannya Tuhan bilang begini, baiklah kita menciptakan manusia menurut segambar dan rupa kita. Biarlah mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas binatang ternak, atas binatang yang merayap. Berarti mereka berkuasa. Betapa dahsyatnya kan ciptaan Tuhan Adam dan Hawa. Betapa agungnya Tuhan Yesus memberikan kepada mereka itu satu free will, kebebasan. Tapi ketika dia kan dia udah hidup tidak bersama Tuhan tuh, otoritas kerajaan Allah, ngapain lagi dong? Kenapa dia mau melangkah lebih jauh sih? Kenapa dia tidak taat sih terhadap otoritas Tuhan? Karena ada kebebasan. Hidup adalah memilih mana sesuai kehendak Tuhan atau bukan sesuai kehendak siapa. Kehendak orangkah, kehendak keinginan pribadi, atau kehendak si jahat. Makanya si jahat datang ke Adam dan Hawa, bilang ke Hawa, hey, ini menurut saya ya, supaya simpel, hey Hawa, Tuhan kan melarang kamu makan buah. Semua buah yang di taman ini boleh kamu makan. Hanya satu, tidak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kata Tuhan kan, kalau kamu makan buah itu, kamu akan mati. Si jahat bilang, kamu makan buah itu tidak akan mati. Malah, kamu akan seperti apa? Bujuk rayu akhirnya si jahat menang. Adam dan Hawa akhirnya berdosa. Keluar otoritas yang Tuhan kasih, kuasa ilahinya hilang, kemuliaannya hilang. Makanya mengapa kita harus hidup di dalam otoritas kebenaran? Terkadang mungkin pada saat kita bisnis, ngapain lu bayar pajak? Lebih baik tipu-tipu dikit lah, nggak ada yang tahu kok. Seperti itu. Ngapain? Gua jujur aja masih dimintain kok, katanya. Itu pengaruh siapa? Pengaruh si jahat. Tetapi ketika engkau dalam kebenaran, kau akan bicara, Tuhan, aku akan berjalan dengan kebenaran-Mu. Segala sesuatu yang aku tidak mengerti akan diberikan hikmat, akan diberikan pengertian untuk mengatasi persoalan tersebut. Atau kita sebagai karyawan, terkadang dalam otoritas sebagai karyawan,
Ngapain sih kamu kerja capek-capek? Ini udah waktunya pulang. Ngapain kamu lembur? Lembur pohon kamu nggak dibayar? Itu siapa? Pengaruh dari tidak benar. Ketika kau jadi karyawan, kau bertanggung jawab terhadap otoritas kepada atasanmu, ada pimpinanmu, kau bisa melakukan yang terbaik kok. Atasanmu akan melihat seperti itu adalah otoritas yang harus kita taati. Nah, akhirnya Allah melihat manusia telah berdosa. Dia mengirimkanlah siapa? Anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh kepada hidup yang kekal. Yesus apakah nggak dicobai? Ketika Yesus dibaptis, akhirnya keluarlah dari Allah, kirimkan merpati. Ada firman-Nya, inilah anakku yang ku kasihi. Nah, ketika Yesus selesai dibaptis, dia berpuasa 40 hari 40 malam di bawah. Akhirnya si jahat mencobai Yesus seperti dia mencobai Adam. Si jahat bilang, bukannya kamu lapar? Jadikanlah batu ini roti. Dia bilang, untuk kamu makan. Yesus menjawab, hai, manusia hidup bukan hanya oleh roti, tapi oleh firman-Nya. Iblisnya kalah kan? Terus firman Tuhan berkata, ada tertulis bahwa manusia bukan hidup oleh roti, tetapi oleh firman. Si jahat ini lebih pintar lagi. Bilang lagi ke Tuhan Yesus, bukankah ada tertulis, engkau anak Allah? Kalau engkau menjatuhkan dirimu ke bawah ini, maka malaikat-malaikat Tuhan akan menangkapmu. Akhirnya Tuhan Yesus ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, akhirnya dibawa lagi tuh ke tingkat yang lebih. Nih, Tuhan Yesus, kalau kamu menyembah aku memberikan kerajaan dunia ini, kerajaan semuanya. Seperti si jahat membujuk siapa? Adam dan Hawa. Kalau kamu makan buah ini, kamu tidak akan mati. Kamu akan seperti Allah. Nah, Yesus terpengaruh? Tidak. Akhirnya dia, dijalah engkau iblis. Akhirnya si iblis meninggal. Kenapa Tuhan Yesus taat kepada otoritas? Karena Yesus ini sempurna diciptakan dari Roh Kudus terhadap Maria. Kalau dilihat dari data statistik atau dari data historis yang lalu, bahwa kita mempunyai 46 kromosom, 23 pria, 23 wanita. Tetapi Tuhan Yesus punya 23 kromosom, hanya dari wanita saja. Itulah Tuhan Yesus yang kita sembah. Nah, untuk firman-Nya, saya bacakan, walking in kingdom authority. Lalu Yesus datang kepada mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk mentaati segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu, dan sesungguhnya aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Sorry. Oke. Di sini, di mana Tuhan Yesus pada saat setelah dia dikuburkan, dia bangkit. Firman ini keluar. Kalau yang lalu firman-Nya, Allah, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Biarlah mereka berkuasa. Kenapa ini tidak berkuasa lah?
Karena semuanya sudah selesai ketika Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus mempunyai otoritas pada alam. Ketika dia dengan murid-muridnya berangkat naik perahu dari Danau Galilea, tiba-tiba ada apa? Badai topan yang mengamuk. Si murid-muridnya kelabakan tuh dengan segala usaha kepintarannya bagaimana mengatasi badai dan topan. Tuhan Yesus sedang apa? Sedang tidur di buritan. Akhirnya muridnya nggak sanggup lagi. Yesus bangun. Kau membiarkan aku mati dan tenggelam. Yesus bilang, dia hanik tuh badai topan. Akhirnya seketika dia bilang, hai, kamu yang kurang percaya. Mana? Bapak Ibu, pagi ini saya tidak tahu badai topan apa yang sedang Ibu Bapak alami. Kesulitan apa yang Bapak Ibu alami di pagi hari ini? Ketakutan apa? Apakah finansial Bapak Ibu? Katakan, kita dalam hidup dalam otoritas. Hai badai, hai masalah, Tuhanku lebih besar. Tuhanku bisa mengatasi semua masalah tersebut dan memberikan aku hikmat akal budi untuk mengatasi masalah. Segala sesuatu yang kita buat, adakah kembali lagi keinginan daging kita? Adakah dosa seperti Adam dan Hawa ketika dicari, di mana engkau berada? Mereka takut. Karena kenapa? Mereka telah makan buahnya melanggar otoritas. Nah, Bapak Ibu, semua di keluarga mempunyai otoritas. Keluarga rumah tangga ada otoritasnya suami. Komsel ada otoritasnya gembala komsel. Di gereja ada otoritas gembala. Maupun di tempat kerja semuanya ada otoritas. Ada supervisor, ada manajer, ada lagi pimpinan yang lainnya. Jadi bagaimana kita harus hidup taat dengan otoritas. Pada saat itu mereka tidak tahu siapa yang bersama Yesus. Bukankah Bapak Ibu sudah bersama Yesus saat ini? Mengapa kita masih dalam ketakutan? Seperti murid-muridnya tadi. Ketika menghadapi satu badai, satu topan masalah yang ada. Harusnya kita bisa bangkit. Dan kita melakukan yang lebih hebat lagi. Oke. Yesus sang Raja adalah pribadi yang menyampaikan firman-Nya. Respon yang harus dilakukan setiap warga kerajaan adalah mendengar, mengerti, dan melaksanakan perintah sang Raja. Itulah ketaatan. Bapak Ibu setiap minggu diberikan satu charging, ibarat HP nih, kalau nggak di-charging nggak ada powernya. Kita diberikan satu pencerahan setiap minggu. Apakah kita sudah mendengar? Sudah dong. Apakah kita sudah mengerti? Sudah. Tetapi pertanyaannya, apakah semua itu sudah dilakukan di dalam hidup kita? Kalau belum dilakukan, firman itu belum menjadi daging. Bagaimana cobaan akan datang? Akan sia-sia adanya. Ketaatan kepada Tuhan bukan hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga tercermin dalam tindakan keputusan sehari-hari. Terapkan nilai-nilai Alkitabiah seperti kasih, pengampunan, kejujuran, dan kesabaran. Bagaimana kita melakukan? Karena kita surat yang terbuka di dalam hidup kita. Kita harus melakukan. Kalau kita berbisnis, kita maupun sesama dengan komunitas, sama-sama harus saling mengasihi. Kalau kita melakukan yang benar di mata Tuhan, Tuhan pun memberikan satu pencerahan kepada kita. Miliki perilaku berintegritas yang jujur dan adil dalam semua urusan, termasuk di tempat kerja dan dimanapun kita beraktivitas. Banyak hal di tempat kerja ini, saya saat ini bekerja juga, banyak hal ada rule-rule yang mereka ketakutan untuk membagi ilmunya. Mereka kekhawatiran, takut ditiru orang, akhirnya kalah pesaing. Bagaimana kita sebagai pengusaha, atau kita mempunyai ilmu, bagaimana kita harus mengajari, harus memberikan. Semakin kita memberikan ilmu kita kepada teman-teman kita, kepada mereka pintar, akan lebih baik kepada kitanya. Jangan takut mereka tiru. Ketika mereka meniru dan mereka menjadi berhasil, itu
anugerah yang Tuhan berikan kepada kita untuk mereka menjadi berhasil. Dan hidup mereka akan merasa bersyukur dan menikmati kasih kita seperti itu. Allah juga memiliki tujuan dan rencana yang sempurna untuk kehidupan kita. Ketaatan juga berarti kita hidup sesuai dengan rencananya. Banyak hal orang gagal, orang menyimpang itu karena keinginan daging. Rancangan Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Ketika kita masih bakal anak, Tuhan sudah menciptakan kita menjadi orang yang berhasil. Tetapi ketika kita menyimpang dari jalan Tuhan, kita tidak akan menjadi berhasil. Kita mentaati Allah bukan karena ketakutan, tetapi karena digerakkan oleh cinta dan rasa syukur atas apa yang telah dilakukan bagi kita melalui Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Kok sedikit ya? Bapak Ibu mengasihi Tuhan Yesus? Amin. Kalau mengasihi berarti apa? Menuruti perintahnya. Ketika Bapak Ibu menuruti perintahnya, berarti firman itu menjadi daging di dalam hidup kita. Kita melaksanakan apa yang benar, apa yang sedap didengar, apa yang baik yang kita lakukan. Bagaimana kita menjadi rema di dalam hidup kita. Kita masuk ke dalam temanya hidup dalam otoritas kerajaan Allah. Saya bacakan Matius 18 ayat 20. Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di bumi akan dilepaskan di surga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, jika dua orang di antara kamu sepakat di dunia mengenai apa saja yang mereka minta, maka hal itu akan dikabulkan bagi mereka oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Wow. Apakah Bapak Ibu dengan ayat firman ini pernah melakukan berdoa, mendeklarasikan, atau ayat ini khusus pendeta aja, atau ayat ini khusus hamba Tuhan yang melayani aja? Pernah nggak kita mendeklarasikan firman ini? Kalau kita hidup dalam otoritas kerajaan Allah, ayat ini powerful yang harus kita imani. Karena kenapa? Di sini, apa yang kamu ikat di bumi ini, kamu aja belum mengikat, bagaimana bisa terjadi di surga? Maaf. Kalau kita tidak mengikatnya, nggak mungkin bisa terjadi. Tuhan bilang, kamu harus mengikat di dalam namaku. Ketika engkau mengikat, mendeklarasikan firman ini, maka akan terjadi. Apa 2 orang sepakat? Suami dan istri, gembala kakak dan anggotanya, gembala dan jemaatnya harus sepakat semuanya. Ketika mereka sepakat, apa yang kamu ikat, yang kamu ingin akan terikat di surga. Karena doa adalah kunci membuka otoritas Allah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, hidup dalam otoritas kerajaan ibaratnya Bapak Ibu nih, Bang Kiki kan biasanya yang tabungannya banyak suka dapat hadiah dari bank. Bang Kiki tiba-tiba dapat rumah nih yang dikasih oleh bank itu rumah atau apa Bang Kiki? Tiba-tiba lagi ngumpul nih, lucky draw dicabut. Bang Kiki menang dapat rumah, yang dikasihnya apa? Kunci. Ya dong, bukan rumahnya kan kuncinya kan, benar? Nah,
bagaimana kita pun kepada Tuhan. Tuhan udah kasih, kuncinya udah ada loh. Doa adalah kunci untuk mengaktifkan otoritas kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita berdoa dan mengundang Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, kita mengalami kuasa dan kehadiran Allah yang memperbuat kita untuk hidup di dalam ketaatannya. Seperti tadi firman-Nya, kita harus berdoa dan mengikatnya. Berdoa menjalin hubungan yang erat dengan Allah melalui doa adalah kunci untuk memperoleh bimbingannya dalam menjalani hidup. Berdoalah dan mintalah supaya akan diberikan kepadamu. Carilah dan kamu akan mendapat, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu. Kita sering berdoa, harusnya apa yang telah kita doakan, kita ikat, kita minta, pasti terjadi. Ketika kita cari, kata cari kita harus ingat lagi nih. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang ditambahkan apanya? Yang baru? Tidak loh. Yang ditambahkan yang ada padamu. Apa yang ada padamu? Talentamu. Bukan mikirin yang gak ada. Jadi ketika engkau berdoa dan meminta kepada Tuhan, Tuhan akan melihat kapasitasmu apa. Kalau kapasitasmu seorang misalnya marketing, maka akan ditambahkan bagaimana ilmu marketing ke depannya. Mungkin content creator, mungkin sebagai promosi di TikTok atau promosi yang lain. Jadi hal-hal mengenai marketing, bukan cari lagi, oh saya udah ahli marketing, tapi carinya saya logistik. No. Jadi apa yang ada pada kita yang akan ditambah, Tuhan akan berikan hikmat. Nah, saya melihat Bu Yai jadi ingat, Bu Yai kan bisnis ayam geprek. Dia bisnisnya ayam geprek, nyatanya ada peternakan ayam. Koneknya? Konek semuanya. Jadi Tuhan menambahkan apa yang ada saat ini sudah berjalan. Jadi bukan yang lain lagi gitu loh. Yang selaras. Jadi ketika kita minta pasti Tuhan kasih. Kita ketut, pintu itu akan dibukakan. Mengenai ketut. Mengapa sih kita lihat foto Tuhan Yesus? Dia sedang mengetuk pintu tapi gak ada handle. Rumah kita ada handle, bukannya nggak Bu? Ada kan? Tapi Tuhan Yesus foto itu nggak ada handle. Siapa yang harus buka? Yang buka yang di dalam kan? Betul? Kalau yang buka yang di dalam, siapa itu? Kita. Maukah Bapak dan Ibu membuka hati untuk menerima kehadiran Tuhan Yesus? Ketika Bapak Ibu buka, Tuhan Yesus hadir, firman itu akan masuk. Firman itu tidak akan lewat. Kamu mengerti, kamu mendekat. Tapi yang terakhir itu melaksanakannya tidak. Tapi ketika engkau menerima dengan sungguh-sungguh, menerima dengan hati yang penuh kasih, Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepadamu. Segala kesusahanmu Tuhan berikan satu terobosan kok. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika Roh Kudus kita berdoa, Roh Kudus ada pada kita. Apa yang Roh Kudus berikan? Roh Kudus itu berbuah rohani. Hidup yang diarahkan oleh kuasa kerajaan Allah akan menghasilkan buah roh. Seperti kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada yang menolak semua ini hal ini. Ketika Bapak Ibu sudah menerima Tuhan Yesus dan Roh Kudus bertata, saya belum pernah nih lihat orang ini nih. Orang ini orang ini luar biasa integritasnya. Orang ini benar-benar membangun ketika saya susah. Dia memberikan satu pertolongan, baik dana maupun doa. Ketika engkau memberikan satu kasih melalui doa, ketika kamu akan kuat ya.
kamu jalani proses ini bersama Tuhan. Kamu akan support. Dengan kasih tersebut, kamu buah-buah roh itu akan mengalir. Jangan takut Bapak Ibu untuk berdoa, untuk mendoakan. Gunakan semua buah-buah roh itu dalam hidup kita. Karena kita mau hidup di dalam otoritas kerajaan. Ada tindakan-tindakan praktis yang dapat kita ambil dalam kehidupan sehari-hari untuk mengaktifkan otoritas kerajaan Allah. Ini meliputi penggunaan firman Tuhan dalam pengambilan keputusan, doa yang teratur, dan pelayanan kepada sesama dan kasih kepedulian. Terus memberkati sesama melalui hidup yang dijalani dan kuasa kerajaan Allah, seorang akan menjadi saluran berkat yang berkat bagi sesama, membawa penghiburan. Saya ilustrasikan ada kesaksian sedikit. Saya yang lalu ketika mau bekerja di perusahaan yang Off-White ini, kelopot-kelopot tambah cangkang, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, saya akan, kalau memang Tuhan tentukan saya bekerja lagi, saya bekerja. Sebelumnya saya sebagai properti di rumahan Brighton, terus saya bicara sama anak saya, ini saya udah punya listing sekian banyak. Kalau saya tinggali, sayang. Oh enggak, kamu gabung. Akhirnya anak saya memberikan pekerjaan gabung. Ketika berjalan seiring waktu saya hanya berdoa, tiba-tiba ada seorang pembeli, buyer itu menelpon saya, Pak, rumah yang di daerah A, ini saya tertarik, saya mau beli. Saya cuma bisa berdoa begini, baik, Bapak kapan akan ketemu dengan ini? Anak saya akan kirim. Anak saya masih baru, saya hanya berdoa, Tuhan, kalau ini menjadi kehendak saya inginnya cepat dibeli. Karena kehendak saya. Kalau dia beli, saya dapat komisi. Kalau kehendak saya. Tapi saya nggak mau Tuhan. Saya ingin menjadi kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, baik untuk pembeli, baik untuk penjual, udah otomatis baik untuk saya Tuhan. Karena saya butuh income. Seperti itu. Akhirnya jalan itu, akhirnya satu hari kemudian janji untuk ketemu. Saya bilang, Jess, tolong kamu temenin. Saya kebetulan ada di Cianjur. Dia temenin pembelinya. Buka harga itu 2,8 M. Terus dia ketemu, lihat. Si buyernya bilang ke pemiliknya, urus. Ini saya setuju, saya tawarnya 2 M. Coba. Bayangin nggak? Dari 2,8 turun ke 2 M. Orang Nawa biasanya 2,8, 2,5 agak cengli lah. Kalau 2,8 ke 2 M, buhawise katanya. Seperti itu. Nah, saya hanya telepon, ya Pak nanti saya sampaikan. Saya tanya pengurusnya, Pak, Bu, tadi udah ditawar, Bapak Ibu dengar? Iya. Sebentar ya, saya bicarakan dengan pemiliknya dulu. Oke, 15 menit kemudian dia telepon ke saya, Pak, setuju pemiliknya dijual 2M. Semua ini bukan kekuatan, bukan kepintaran, bukan kegagalan. Karena kasih karunia Tuhan, anugerah. Anak baru masuk kok belum bisa Pak. Semua itu karena anugerah belas kasihan Tuhan turun. Makanya kita segala sesuatu, kalau kita hidup dalam otoritas kerajaan, libatkan semuanya itu agendanya kepada Tuhan. Bukan agenda kepada keinginan daging kita. Biarlah apa yang menjadi rema dalam Tuhan itu menjadi nyata dalam hidup kita. Segala perbuatan hendaklah disertai dengan kasih dan berusaha untuk mencapai kelembutan hati. Perikop kedua adalah tadi hidup dalam otoritas kerajaan Allah. Kita sudah mengerti, sekarang melakukan otoritas kerajaan. Menumbuhkan karakter Kristus, berusaha untuk tumbuh dalam karakter yang mencerminkan Kristus seperti kesabaran, kerendahan hati, kebenaran, dan kasih. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.
Saat ini pengaruh dunia itu luar biasa. Setiap hari apa yang masuk kepada kita banyak, baik yang positif, baik yang negatif. Tetapi Tuhan minta, pembaruilah akal budimu. Karena Tuhan memberikan pembaruan. Kamu harus filter semua itu kalau kamu hidup dalam melakukan otoritas kerajaan. Lihat, sesuai nggak hidup ini dengan kebenaran firman? Kalau tidak sesuai, kita buang. Kita delete hal-hal yang negatif yang merusak hidup kita. Menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari, menggunakan setiap kesempatan untuk menyaksikan kasih dan kebenaran Kristus kepada orang-orang di sekitarnya melalui kata-kata dan perbuatan. Jadi janganlah kita telah berbuat baik, sebab janganlah kita lelah berbuat baik, sebab jika kita tidak menyerah, kita akan menuai pada waktu yang tepat. Bapak Ibu, menjadi saksi Kristus itu bisa melakukan penginjilan, tetapi yang lebih baik adalah sumber hidup kita yang kita saksikan. Ketika Bapak Ibu di tempat kerja, ketika Bapak Ibu melakukan bisnis, semuanya melihat. Nggak ada, biarlah cermin kasih Kristus yang keluar, hidup di dalam kebenaran, orang melihat. Itu saksi Kristus. Ada yang simpel yang pernah saya lakukan seperti ini. Ketika saya tinggal di apartemen, itu kan biasanya security ada kan. Saya, selamat pagi Pak. Saya bilang, selamat pagi Pak. Hari ini Bapak kelihatannya wajahnya berseri-seri. Karena saya lihat Bapak ini dianugerahi berkat Tuhan. Dengan kata-kata seperti itu, yang dia terima, oh Pak, terima kasih ya atas doanya, atas berkatnya. Bagaimana kita mengatakan hal-hal yang positif kepada orang lain, baik kepada bukan yang kenal aja, yang tidak kenal. Kan saksi Kristus. Orang melihat apa? Tutur kata kita, ucapan kita yang memberkati mereka. Itu disebutnya sema. Komitmen untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah setiap hari adalah kunci dalam berjalan dan otoritas kerajaan Allah. Ini melibatkan ketaatan yang terus-menerus, penyerahan diri yang total kepada Tuhan, dan kesediaannya untuk mengikuti jalannya dalam segala hal. Barang siapa bertahan di dalam Dia, ia tidak berbuat dosa. Barang siapa berbuat dosa, ia belum pernah melihat Dia dan tidak mengenal. Bapak Ibu sudah mengenal Allah, sudah dibaptis, berarti mengerti. Bapak Ibu harus komitmen sampai finish strong. Seperti apa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ketika udahlah menjadi pelayan memberitakan Injil, udah dipanggil, dicobai kok oleh iblis. Sampai akhirnya dia apa? Taat, finish strong. Melayani aktif. Aktif untuk terlibat dalam pelayanan gereja sesuai dengan karunia dan berkat yang dimiliki. Ini akan membantu mereka bertumbuh dalam iman dan mengalami pengalaman langsung dalam melayani Tuhan. Nah, di sini banyak, masih ada yang belum melayani di sini. Kenapa? Harusnya kalau Bapak Ibu mau bertumbuh di dalam Tuhan, terlibatlah dalam pelayanan di gereja lokal ini. Karena kenapa? Dengan Bapak Ibu melayani dengan sesuai karunia dan talenta Bapak Ibu, Bapak Ibu akan mengalami Tuhan kok. Terlepas, oh saya mau nggak bisa nyanyi, saya mau jadi aset, silakan. Oh jadi aset nggak bisa, saya paling mau bersih-bersih, silakan. Apa Tuhan bedakan antara orang yang melayani aset, antara yang bersalaman, antara yang membawa firman, antara yang main musik? Tuhan sama kok. Sama kok. Nggak ada yang dibedakan kok. Hanya talentanya aja mereka. Orang yang berdiri mimbar ini lebih berat dibandingkan Bapak Ibu. Ketika kita mau melayani hati, itulah jiwa kita diledakan. Bapak Ibu kumpul dengan komunitas yang benar kok. Saling menopang, saling mendoakan. Doakan dan pendampingan. Doakan mereka secara teratur dan berikan dukungan serta bimbingan
dalam menjalani kehidupan beriman. Jadilah teladan yang baik dalam hidup rohani sehingga mereka dapat mengikuti contoh seniornya. Jadi Bapak Ibu gak usah kan, saya kan baru, saya belum mengalami, saya kan takut. Gak ada yang suci di tempat ini Bapak Ibu. Hanya Tuhan yang suci. Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari manusia yang berguna untuk Tuhan pakai sebagai alatnya. Jadi minta Bapak Ibu segera maju dan saya mau melayani. Gembala-gembalanya siap kok. Semakin Bapak Ibu melayani, semakin jiwa kita lebih kuat. Pengembangan hubungan dengan Tuhan membangun hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan melalui doa, pembacaan firman dan persekutuan dengan sesama. Mendukung pertumbuhan rohani mengikuti kingdom community gathering, pelatihan staff, setiap fasting prayer, membantu mereka bertumbuh dalam iman dan pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi mulai hari ini Bapak Ibu yang belum melayani segera ambil bagian untuk kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Nah, kalau kita udah mengerti hidup di dalam otoritas Tuhan dan kita melakukan otoritas Tuhan, berarti kita menang di dalam, menang lagi di luar. Berarti kita apa? Serupa dan segambar. Baiklah kita menciptakan manusia menjadi serupa dan segambar. Nah, disinilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukannya juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, dalam pekerjaan yang lebih besar. Dari ini akan dilakukan karena aku pergi kepada Bapa. Kemuliaan yang kau berikan kepadaku, telah kau berikan kepada mereka. Kepada siapa Bapak Ibu? Kepada siapa? Mereka itu siapa? Hah? Bapak Ibu semuanya loh. Tuhan Yesus kan bilang nih, Allah bilang nih, kemuliaan yang engkau Allah berikan kepada Tuhan Yesus, telah Tuhan Yesus berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Berarti begitu mulianya Tuhan. Tuhan kita sudah mulia, kita memberikan satu kehormatan, satu kemuliaan agar mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kita ini alat tunggal. Paham Bapak Ibu? Bahwa Bapak Ibu itu berharga di mata Tuhan. Bapak Ibu itu sangat-sangat Tuhan akan pakai biji matanya. Aku di dalam mereka dan kamu di dalam aku, agar mereka sempurna dalam kesatuan, sehingga dunia tahu bahwa engkau mengutus aku dan mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Hidup dalam otoritas Tuhan berarti menjadikan dia sebagai prioritas tertinggi dalam hidup kita, menyadari bahwa kuasa dan otoritas Tuhan bekerja melalui kita. Bukan karena kehebatan kita, tetapi karena hubungan kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pemusik bisa maju ke depan. Bapak Ibu, bagaimana kita firman-Nya hari ini adalah hidup di dalam otoritas kerajaan surga. Otoritas kerajaan surga udah ada pada Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sudah banyak mengerti karena Roh Kudus. Tinggal apa? Melakukan, mengaktifkan Roh Kudus itu bekerja bersama Bapak Ibu. Kita melakukan otoritas kerajaan. Baik di mana? Baik di rumah tangga kita, baik di bisnis kita, baik di pelayanan kita, baik di semua komunitas kita. Agar orang melihat siapa yang hidup dalam. Kita menang di dalam, menang di luar. Menjadi serupa dan